siap. Sudah siap, satu. Selamat siang Pak Tri dan teman-teman. Perkenalkan, saya Aksel sebagai moderator dari kelompok Askaraya. Kelompok Askaraya akan mempresentasikan hasil perundingan dan hasil bekerja samanya selama beberapa bulan ini. Ya, saya persilahkan kelompok Askaraya untuk presentasi. Ya, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Selamat siang, sore, dan pagi untuk Pak Tri dan juga audiens. Kami dari kelompok Askaraya akan mempresentasikan hasil CL Bahasa Indonesia kami yang berupa Alternative Universe atau AU. Sebelum itu, dapatnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya Agatha Kirana Menswari, presensi 1. Saya Katarina Alia, presensi 4. Saya Elora Gita Natania, presensi 12. Saya Esther Imaningtyas, presensi 13. Saya Indra Farina, presensi 20. Saya Lavina Berul Elora, presensi 25. Saya Nadia Pauli, nomor presensi 27. Saya Siva Aurelia Agustin, nomor presensi 33. Ya. Kita langsung masuk ke PPT-nya. Ya. Di sini ada dua tokoh yang kita buat, yaitu yang pertama ada Ayara Nirmala dengan berbagai karakter dia yang introvert, pendiam, pemalu, kreatif, rajin dan bertanggung jawab. Kemudian ada Askara Narendra sebagai seorang yang ekstrovert, pintar, bijaksana, bertanggung jawab, berani, cerdik, dan iseng. Kemudian ada latar belakang. Jadi latar belakang kami membuat produk ini itu adalah karena kami memilih berdasarkan ketertarikan kami dalam membaca. Jadi karena sekarang ini membaca itu sudah ada alternatif lain, yaitu berupa alternatif universe sendiri yang biasanya itu di-share atau biasa di-upload di platform Twitter atau TikTok, dan yang kami gunakan adalah TikTok. Jadi AU ini merupakan salah satu cara bagaimana kami juga ikut tidak hanya menjadi pembaca yang biasanya menjadi pembaca, tapi kami juga mencoba untuk juga membuat produk. Dengan adanya produk ini, kami berharap bahwa kami bisa berpartisipasi dalam meningkatkan adanya literasi remaja di masa kini. Dengan tema yang kami buat, maka kami bisa mengaitkan 4 bab dalam pelajaran bahasa Indonesia ke dalam satu produk, yaitu alternatif ini. Ya, bentuknya seperti ini. Dan kemudian kami upload di media sosial, yaitu Twitter, TikTok. Jadi untuk yang pertama, bab pertama di pelajaran bahasa Indonesia yaitu mengkritisi informasi tentang tokoh. Di sini kami terinspirasi dengan tokoh Sapatidjo Podamono tentang karya-karyanya, yaitu puisi yang indah dan penuh dengan makna. Kami terinspirasi untuk membuat alternative universe, di mana dalam cerita ini menjelaskan tentang perjalanan kisah cinta antara dua tokoh, yaitu Askara sebagai pemeran tokoh laki-laki dan juga Ayara sebagai pemeran perempuan. Dalam kisah ini memungkinkan pembaca yang melihat akan tertarik membacanya. Di situ ada bukti dari dialog AU-nya. Jadi ini adalah bentuk dari naskah AU yang nantinya dibuat. AU itu sudah berbeda dalam bentuk seperti chat. Nanti juga ada narasinya juga, dan juga ada beberapa tweet. Di sini isi dalam pembicaraan kedua tokoh mengenai AU-nya yaitu yang pertama berdiskusi mengenai tugas, dan kedua mereka sama-sama menyukai karya Sapatidjo Podamono dan mengambil isinya yang berjudul yang mana adalah waktu untuk menggambarkan perjalanan Askara dan Ayara.
Untuk bab yang kedua yaitu ide kewirausahaan. Toko Ayara yang memulai bisnisnya yaitu menjadi penjual roti. Berawal dari coba-coba menjadi keuntungan tersendiri dan motivasi dalam mengelola usaha. Dialog ketika Ayara berbicara dengan Askara tentang isi tasnya yang berisi berbagai makanan seperti roti, sapi, boru, dan croissant. Ayara menjual croissant serta roti kepada Askara yang kemudian Askara membayarnya. Itu menunjukkan salah satu kegiatan kewirausahaan dengan jual beli. Di situ sudah ada buktinya dengan teks lampiran tersebut. Dilanjut dengan bab 3, pembahasan desain bangunan dengan AI. Di bab 3 ini, kami memasukkan sebagai dialog diskusi mengenai desain bangunan yang akan mereka desain, yaitu kafe minimalis. Lalu mereka mulai membuat dari denah lantai sederhana, namun menarik. Ukuran ruang-ruangan juga dihitung di sana, lalu melanjutkan ke tahap visualisasi 3D. Contoh AI-nya, perancang desain bangunan itu memakai room sketcher atau floor planner, membuat visualisasi 3D menggunakan AutoCAD. Selanjutnya ada bab 4, yaitu perundungan. Pada bab 4 ini, AU yang kami bikin terdapat bagian Ayara yang menjadi korban perundungan. Kelompok Ayara itu berintegrasi dengan orang lain karena sebelumnya telah menjadi korban. Itu termasuk dalam fakta karena Ayara mengalami kejadian tersebut waktu bangku SMA. Terus tanggapan Askara mengenai perundungan yang telah dialami oleh Ayara yaitu termasuk dalam fakta ini. Terus, ini juga ada bukti dari sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan waktunya kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok Askara ya yang telah mempresentasikan hasil TL-nya. Ya, saya dilanjut dengan sesi tanya jawab. Saya mewakili Pak Tri akan memberi pertanyaan kepada kelompok. Yang pertama, apakah menurutmu produk yang kalian buat sudah runtut ceritanya? Silahkan dijawab. Ya, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Saya Nadia izin menjawab. Untuk produk yang kami buat itu sudah runtut. Dari bab 1 sampai bab 4 sudah terdapat kisah alurnya di dalam naskahnya yang sudah kami buat. Dan akhirnya kami juga terapkan ke AU-nya sendiri. Ada yang mau menambahkan? Ya, jadi AU-nya itu sudah... Ya, saya izin menambahkan. Jadi di dalam Alternative Universe itu sudah dari kisah awalnya mereka, nanti juga ada seperti kisah flashback di mana Ayara menceritakan kembali masa lalunya, itu sudah termasuk dalam bab-bab yang termasuk dalam mapel bahasa Indonesia ini. Juga di dalam AU-nya kita mengambil dari kisah Sapardi Djoko sendiri dan juga sang istri. Jadi menurut kami sudah cukup runtut, dan untuk tentang waktu AU itu sudah seperti apa ya, bertahap maksudnya ya, alurnya maju lurus gitu. Ya, baik, terima kasih kelompok Askaraya sudah menjawab. Lalu ada juga pertanyaan berikutnya, yaitu jika dinilai antara 0 sampai 10, berapa nilai produk sel Anda? Jelaskan juga alasan Anda. Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya, saya ingin menjawab. Jadi menurut kelompok kami, produk ini sudah mendekati hasil sempurna. 1 sampai 10 rate-nya adalah 9. Jadi kalau dari segi ceritanya itu sudah sesuai dengan plot yang kita buat. Jadi dari awal kita sudah bikin perangkat besarnya itu seperti apa, terus kemudian mulai disesuaikan dengan adanya dialog-dialog,
terus peristiwa-peristiwa, dan dari narasi tersebut, dari cerita tersebut yang awalnya kita tulis di PDF itu sudah dipindahkan ke medianya masing-masing. Jadi kalau dalam AU itu kan ada medianya itu ada berupa chat, ada berupa Twitter, ada juga screenshot Instagram, mungkin story dan lain-lain. Nah itu sudah diaplikasikan di medianya masing-masing. Kemudian kita upload dan kita kami cukup puas dengan hasilnya karena sudah dapat viewers yang nggak sedikit juga. Itu sudah kami sudah membayar hasil. Apakah ada yang mau menambahkan atau sudah cukup? Oke, dirasa cukup. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kelompok, bagian mana yang menurut Anda paling menantang saat proses pembuatan produk ini? Silahkan dijawab. Masing-masing. Ya, masing-masing. Kami jawab masing-masing ya. Silahkan. Membuat naskah terang. Kalau dari saya sendiri sebagai yang penanggung jawab pembuatan naskah, kalau dari 4 bab ya berarti ya, dari 4 bab itu yang menurut saya cukup menantang itu ada tentang AI, karena di sini latar belakang yang kita gunakan itu sebenarnya kan tentang lebih ke kehidupan Sapardi Djoko Darmono yang dimana berfokus pada ya puisi dan lebih ke narasi-narasi, kemudian kisah asmara dan lain-lain, dan menurut saya sendiri itu cukup jauh dari pandangan gimana bisa memasukkan AI itu sendiri gitu. Namun di sini saya banyak kayak memutar otak buat gimana caranya latar belakang Sapardi Djoko Darmono ini bisa relate di zaman saat ini, sehingga muncullah yang dimana kita membuat 2 tokoh yang itu seakan-akan adalah seorang Sapardi Djoko Darmono dan istrinya itu sendiri. Ya, seperti itu. Tapi di dalam versi di masa kini agar lebih relate dengan perkembangan zaman dan teknologi-teknologi yang ada pada saat ini, dan itu yang mencakup AI sebagai salah satu cara atau tugas yang mereka lakukan dalam kegiatan kuliah mereka. Oke, kalau dari saya sendiri, saya dibagian tugas untuk melanjutkan naskah dari yang dibuat oleh Elora, tapi mengembangkannya dengan cara membuat dialog-dialognya. Tantangan bagi saya sendiri dan juga Arli juga membuat dialog dalam naskah tersebut. Tantangannya yaitu berupa saya itu tantangannya dalam menyambungkan bagian-bagian dialog antara konsep-konsep yang telah disusun oleh Elora. Di situ saya agak kesusahan dalam bagian menyambungkan dialog di bagian AI, karena di situ saya dan Erli mencari berbagai desain yang nyambung dengan konsep arsitek yang dibuat oleh Ayara dan juga Askara. Saya harus melihat dulu fungsi-fungsi dari desain-desain tersebut supaya nyambung dengan proyek arsitektur yang direncanakan oleh Askara dan juga Ayara. Dari sisi saya sebagai yang melanjutkan dialog dari konsepnya Elora, sama juga seperti Catherine, kami lumayan kesusahan untuk mencari AI seperti bangunannya seperti apa, lalu juga ada aplikasi apa saja yang memang biasa dipakai di arsitektur seperti itu. Oh iya, selanjutnya saya kebagian tugas untuk mengubah naskah itu menjadi produk AU. Saya bagian membuat chat. Jadi percakapan antara Ayara dan Askara dalam bentuk chat atau WhatsApp. Dan juga dalam bentuk narasi yang memang harus dinarasikan karena mereka bertemu secara langsung. Jadi saya buat secara narasi panjang.
Jadi tantangan yang saya rasakan itu saya harus sedikit membuat dialog mereka menjadi lebih hidup di dalam sebuah percakapan di WhatsApp. Jadi tidak terlihat kaku karena bahasa Indonesia yang terlalu baku, dan juga dalam narasi saya juga harus sedikit memanjangkan ataupun memendekkan sehingga cerita dapat dibuat lebih menarik. Kemudian saya mendapat tugas yang sama dengan Esther, memindahkan narasi menjadi sebuah produk alternative universe. Saya mendapat bagian yang Twitter. Jadi kalau di dalam AU itu, Twitter itu perannya untuk mengekspresikan kepribadian si tokoh tersebut. Jadi tantangan yang saya rasakan itu adalah gimana saya harus membuat kedua tokoh yang punya dua kepribadian ini itu dengan versi mereka masing-masing. Saya harus berusaha untuk membuat apa yang tokoh ini rasakan, apa yang tokoh ini ingin ekspresikan kepada pembaca itu harus kena, tapi juga tetap dengan mempertahankan karakter mereka masing-masing. Karena itu dua kepribadian yang berbeda. Kalau dari saya sendiri, saya kebagian tugas untuk membuat cover dari AU yang akan dipromosikan di TikTok, dan juga kebagian membuat prom AU. Nah, prom AU itu untuk mempromosikan AU sebelum AU di-upload seluruhnya di TikTok. Jadi, kesulitan yang saya alami itu waktu saya memilih warna dan desain yang akan saya gunakan untuk cover dan juga prom AU yang akan di-upload. Karena pada cerita naskah ini kan kami terinspirasi dari kisah Sapardi Djoko Damono yang latar belakangnya itu agak apa ya? Kalau misalkan jadikan desain itu mungkin temanya kayak vintage atau mungkin tone colornya itu coklat. Tapi waktu kami mau upload di TikTok itu kan kami mau menggait atau menarik viewers dari TikTok yang kebanyakan itu juga masih seleranya itu modern atau kebanyakan itu anak muda. Jadi kesulitan saya itu untuk menggabungkan desain style dari vintage yang lama dan juga yang modern supaya dapat menarik viewers dan menarik secara estetika juga. Selanjutnya untuk bagian saya dan Agatha itu membuat PPT. Kesulitan kami dalam membuat PPT itu kami sulit untuk mencari template-nya karena kami membuat sendiri. Kami harus mencari ide-ide di TikTok dan ternyata ada beberapa ide yang tidak bisa jadi kami harus mengulang lagi. Kemudian kami harus menyusun kata-kata dari bab per bab itu untuk digabungkan dalam AU yang kami buat. Saya melanjutkan Beril, tugasnya sama, yaitu membuat PPT. Untuk membuat PPT itu kan kita harus membaca dulu ke naskahnya. Jadi kita harus meringkas dulu, seringkas mungkin. Kan nggak boleh, kami harus jadiin paragraf. Ya, jadi kita harus meringkas dulu. Ya, baik, terima kasih. Kelompok sudah menjawab pertanyaan. Lalu lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana tanggapan kelompok terkait model CL Bahasa Indonesia yang diterapkan oleh Pak Tri? Terima kasih. Ya. Oke, sebelumnya saya izin menjawab terlebih dahulu. Menurut saya sendiri, untuk proses model pembelajaran CL pada kali ini itu secara ringkas, karena kita mempelajari dari bab 1 sampai bab 4 itu langsung kita buat produk. Jadi kayak singkat dan kita juga bisa mengambil kesimpulan langsung dari setiap babnya masing-masing. Tetapi mungkin kekurangannya itu kita masih proses pembuatan produknya itu tuh memakan waktu yang lama, sehingga kita akhirnya tidak memahami bab tersebut itu secara mendalam, tapi kita cuma mengambil inti-intinya yang kita perlukan untuk membuat produk kita masing-masing. Jadi mungkin ada beberapa hal atau
atau beberapa materi yang kita enggak perdalam lebih lanjut pada bab yang diberikan. Sekian dari kami. Sudah cukup? Ya, terima kasih atas jawaban dari kelompok Askaraya. Dengan ini selesai sudah sesi presentasi. Silakan ditutup oleh kelompok. Terima kasih. Sekian presentasi yang boleh kami sampaikan dan juga produk CL yang sudah kami buat. Harapannya produk CL ini dapat dinikmati oleh banyak kalangan, dapat dinikmati dan bisa diambil setiap makna. Terlebih kami berfokus pada keberadaan Sapa Joko Darmono, segala puisinya dan keindahan narasi-narasinya semoga dapat dirasakan oleh para pembaca. Ada kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kelompok Askaraya atas presentasinya pada pagi, siang, malam, sore hari ini. Semoga produknya dapat berjalan lalu dengan lancar, banyak mendapat viewers di TikTok. Ya, baik, terima kasih. Sekian dari kelompok Askaraya dan saya sebagai moderator. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.